Hakikat apresiasi sastra. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris appreciation, yang berarti penghargaan, penilaian, atau pengertian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan apresiasi sebagai kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Jadi, secara leksikal, apresiasi sastra berarti penghargaan atau penyadaran akan nilai dari seni sastra. Sumarjo dan Jaini 1998.2.173 mengetengahkan bahwa dalam hubungan dengan sastra dan peristiwa sastra, apresiasi berarti memahami, menikmati, dan menghargai atau menilai. Agar bisa memahami, menikmati, dan menghargai karya sastra, pembaca harus mengenal dan akrab dengan karya sastra. Sehubungan dengan itu, Effendi 1973.2.18 mendefinisikan apresiasi sastra sebagai kegiatan menggauli karya sastra dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Pengertian-pengertian di atas memberi kita gambaran bahwa apresiasi sastra merupakan rangkaian kegiatan menghargai karya sastra yang meliputi menggauli karya sastra, memahami karya sastra, menikmati karya sastra, dan menilai karya sastra. Apresiasi sebagai menggauli karya sastra memaksudkan bahwa apresiasi sastra menuntut kebiasaan bersentuhan dengan sastra. Menyentuh sastra berarti membaca atau menyimak karya sastra. Dengan membaca atau menyimak, kita bisa memahami apa yang terkandung dalam karya sastra. Dengan memahami bentuk dan isi karya sastra, kita bisa menikmati dan menilai sebuah karya sastra. Minat dan kebiasaan membaca, reading habit, sastra, dan menyimak pembacaan atau performansi sastra merupakan syarat fundamental dalam apresiasi sastra. Apresiasi sastra disebut kegiatan memahami karena dalam apresiasi, pembaca mengerahkan kemampuan intelektual dalam mendapatkan makna. Sujiman 1990 atau pengertian atas apa yang dibaca atau disimak. Menurut Pradopo 2002.238, memahami karya sastra dilakukan dengan menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi karya sastra. Aktivitas intelektual itu diperlukan dalam upaya memahami unsur-unsur sastra yang bersifat intrinsik, fakta cerita, serana cerita, dan tema, maupun yang bersifat ekstrinsik, pembaca, lingkungan, dan pengarang. Apresiasi sastra disebut kegiatan menikmati karena dalam apresiasi, pembaca melibatkan emosi dalam merespon unsur-unsur estetik karya sastra. Syukur dan Taba dalam Aminuddin 2002.234. Realitas atau peristiwa yang disajikan pengarang menimbulkan gejolak perasaan tertentu pada pembaca. Semakin pembaca terlibat dalam dunia hayal yang disajikan pengarang, semakin kompleks emosi yang berkemunculan. Seperti dikemukakan Rusiana 1984.2.332. Apresiasi menimbulkan adalah kegairahan dan kenikmatan pada sastra. Keterlibatan emosi itu membawa pembaca untuk bersikap dan berefleksi terhadap karya sastra, yakini menarik makna atau pesan tertentu dari karya sastra bagi dirinya. Apresiasi disebut kegiatan menilai karena melibatkan penilaian pembaca terhadap karya sastra. Berhadapan dengan karya sastra, pembaca sudah
memiliki sikap, pandangan, pengetahuan, bahkan kerangka teori tertentu. Dengan bekal itu, pembaca dapat menganalisis atau mengkritisi karya sastra baik dari segi bentuknya, isinya, maupun nilai-nilai atau pesan yang disampaikan melalui karya sastra itu. Berdasarkan paparan di atas dapat dirumuskan sebuah definisi operasional bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli, memahami, menikmati, dan menilai karya sastra sedemikian rupa sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Bentuk-bentuk apresiasi sastra, pemahaman dan penghargaan terhadap karya timbul dari aktivitas mengakrabi karya sastra. Aminuddin 2013 39-40 mengetengahkan dua bentuk kegiatan mengakrabi karya sastra, yakni kegiatan langsung dan tidak langsung. Apresiasi sastra secara langsung mewujud dalam kegiatan membaca atau menikmati cipta karya sastra berupa teks maupun performansi. Sederhananya, apresiasi langsung ini berbentuk tindakan membaca, menyimak, memahami, menikmati, dan mengevaluasi puisi, cerpen, novel, drama dalam bentuk teks maupun penampilan. Apresiasi sastra tidak langsung dapat berbentuk mempelajari teori sastra, membaca artikel yang berhubungan dengan kesastraan, maupun membaca buku atau esai yang memuat pembahasan atau penilaian terhadap sastra. Kegiatan tersebut sangat berguna untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan untuk mengapresiasi sebuah karya sastra. Tingkatan apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah proses mengakrabi karya untuk memperoleh kesenangan dan manfaat dari sebuah karya sastra. Untuk memperoleh kesenangan dan manfaat dari sebuah karya sastra, apresiator dapat melalui 3 tingkat apresiasi sastra, yakni tahap simpati, empati, dan refleksi diri. Satinem 2019.2.10. A. Tingkat simpati. Tingkat simpati adalah tingkatan apresiasi di mana seseorang merasa tertarik terhadap karya sastra dan berkeinginan untuk membaca atau menyimak karya sastra tersebut. Disik dalam Waluyo 2002.245 menyebutnya tingkatan menggemari, yakini tingkatan apresiasi di mana keterlibatan batin pembaca belum kuat. B. Tingkat empati. Tingkat empati adalah tingkat apresiasi di mana pembaca mulai bisa ikut, merasakan, dan terlibat dalam isi karya. Disik dalam Waluyo 2002.245 menyebutnya tingkat menikmati, yakini tingkatan apresiasi di mana keterlibatan batin pembaca terhadap suatu karya sastra sudah semakin mendalam. Pada tingkatan empati, pembaca akan ikut senang, sedih, terharu, bahagia, dan sebagainya. Ketika membaca karya sastra, pembaca menikmati karya sastra karena merasakan karya sastra dapat menghibur dan bermanfaat bagi dirinya. Dengan kata lain, empati merupakan tingkatan apresiasi yang didominasi oleh pergulatan emosi. Pembaca seolah berada dalam pengalaman yang diceritakan pengarang. Ia dapat merasakan kesenangan, kegembiraan, dan sebagainya, seperti dilukiskan pengarang. Dengan imajinasinya, pembaca dapat menangkap dan membayangkan kejadian-kejadian yang terdapat dalam karya sastra. C. Tingkat refleksi. Tingkat refleksi adalah tingkatan apresiasi di mana pembaca tidak hanya tertarik, simpatik, atau turut merasakan
isi karya sastra empatik saja, tetapi juga dapat berefleksi diri terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Disik dalam Waluyo 2002.245 menyebutnya tingkat mereaksi, yakni tingkat apresiasi di mana pembaca mampu menafsirkan isi karya sastra dan mampu menilai baik buruknya sebuah karya sastra. Tingkat refleksi adalah tingkatan di mana pembaca mulai menyadari bahwa sastra bukan sekedar permainan bahasa atau bunyi bahasa. Sastra ternyata menyediakan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Dari sastra, pembaca menemukan nilai-nilai hidup tanpa merasa digurui atau diceramahi. Kedalaman refleksi atau kualitas reaksi pembaca terhadap karya sastra ditentukan oleh kedalaman pengetahuan sastra dan kedalaman penghayatan terhadap karya sastra. Semakin mendalam pemahaman akan sastra dan penghayatan terhadap karya sastra, semakin bermutu pula refleksi atau reaksi terhadap karya sastra. Dalam tahap refleksi ini, kemampuan intelektual membaca bekerja lebih giat karena pembaca tidak hanya puas memperoleh kenikmatan dan menemukan pengalaman, tetapi juga ia ingin tahu mengapa karya tersebut memberinya kenikmatan. Ia berusaha mengungkap hal-hal yang ada di balik karya sastra. Ia menelaah unsur-unsur pembentuknya, berusaha mengetahui kedah-kedah pembentuknya karya sastra, unsur-unsur cipta sastra, dan dengan pengetahuan itu ia juga dapat menilai kualitas sebuah karya sastra. Pendekatan apresiasi sastra. Pendekatan apresiasi sastra memaksudkan prinsip-prinsip dasar atau kerangka atau landasan teori yang digunakan dalam proses mengapresiasi karya sastra. Aminuddin 2013.240 menyebutnya berapa pendekatan dalam proses apresiasi sastra, yakni pendekatan parasis, pendekatan emotif, pendekatan analitis, pendekatan historis, pendekatan sosiopsikologis, pendekatan didaktis. Namun di sini kita hanya akan membahas 3 pendekatan yang akan digunakan dalam bentuk praktek apresiasi sastra. A. Pendekatan paraprasis. Pendekatan paraprasis adalah pendekatan apresiasi dengan cara mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan kata-kata atau kalimat yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarangnya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seseorang pengarang, sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Pendekatan ini berlandas pada pandangan, yakni gagasan yang sama dapat disampaikan lewat bentuk yang berbeda. Simbol-simbol yang bersifat konotatif dalam suatu karya sastra dapat diganti dengan lambang atau bentuk lain yang tidak mengandung ketaksaan makna. Kalimat-kalimat atau baris dalam suatu cipta sastra mengalami pelesapan atau dikembalikan kepada bentuk aslinya. Pengubahan suatu cipta sastra yang semula simbolik dan eliptis menjadi suatu bentuk kebahasan yang tidak konotatif akan mempermudah pembaca memahami kandungan makna dalam suatu bacaan. Pengungkapan kembali suatu gagasan yang sama dengan menggunakan media atau bentuk yang tidak sama oleh orang. B. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi atau perasaan pembaca. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa sastra adalah bagian dari seni yang memberikan hiburan, kesenangan, atau dapat dinikmati. Dengan menerapkan pendekatan ini, pembaca diharapkan dapat menemukan unsur-unsur keindahan maupun emosi-emosi yang terdapat bentuk penyajian pengalaman dalam karya sastra. Isi karya sastra maupun gagasan-gagasan yang dikemukakan dalam bentuk karya sastra. Dalam pelaksanaan pendekatan emotif, pembaca akan dihadapkan pada pertanyaan seperti, adakah unsur-unsur keindahan dalam karya sastra yang dibaca?
bagaimana cara pengarang menampilkan keindahan itu, bagaimana pembaca dapat menimbulkan keindahan itu, dan berapa banyak keindahan yang ditemukan. Keindahan dalam karya sastra bisa ditemukan pada peristiwa yang disajikan, pola penyajian peristiwa, gaya bahasa, citraan, panduan bunyi, latar, tokoh dan peletakan, serta unsur-unsur sastra lainnya. C. Pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah pendekatan apresiasi sastra dengan cara memahami gagasan, cara pandang, menampilkan gagasan atau mengimajinasikan ide-idenya. Sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu sehingga mampu membangun adanya keselaraan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya. Pendekatan analitis dalam apresiasi sastra didasari oleh pandangan bahwa karya sastra terbentuk atas elemen-elemen tertentu. Setiap elemen dalam karya sastra memiliki fungsi tertentu dan senantiasa memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain, meskipun karakteristik masing-masing berbeda. Karena setiap elemen memiliki karakteristik, maka antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dapat dibahas secara terpisah, meskipun pada akhirnya tiap elemen itu harus disikapi sebagai suatu kesatuan. Penerapan pendekatan analitis dapat diawali dengan pembaca teks secara keseluruhan. Selanjutnya, pembaca berusaha menganalisis secara mendalam karya sastra itu dengan pernyataan-pernyataan berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Misalnya, setelah membaca sebuah cerpen, pembaca mendalami cerpen itu dengan menjawab pertanyaan seperti siapa tokohnya, bagaimana penokohannya, bagaimana latarnya, dan lain-lain. Dari hasil analisis unsur-unsur itu, pembaca bahwa untuk memahami bagaimana hubungan antara unsur-unsur itu dalam mewujudkan sebuah cipta karya. Kegiatan apresiasi dengan pendekatan analitis ini mensyaratkan pembaca memiliki landasan teori tertentu, bersikap objektif sehingga hasil analisisnya dapat sistematis dan diakui kebenarannya oleh umum. Manfaat apresiasi sastra. Sastra adalah karya imajinatif yang dapat memberi hiburan, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Karya sastra bisa dibaca sebagai penghantar tidur atau pengisi waktu luang. Sastra juga menyediakan kata-kata yang indah, nasihat atau ungkapan bijaksana yang dapat dibagikan di media sosial atau disampaikan kepada orang lain. Membaca sastra memperkaya kosakata dan menambah pengetahuan tentang sesuatu. Hasil bacaan sastra dapat menambah bahan pengajaran seorang guru di sekolah. Para ibu rumah tangga memanfaatkan sastra untuk bahan cerita anak-anak mereka. Seseorang penceramah dapat menggunakan sastra sebagai selingan ceramahnya. Singkat kata, mengakrabi sastra banyak manfaatnya untuk manusia. Modi dan Leslie, seperti dikutip Wardani 1981, mengemukakan 6 manfaat apresiasi, yakni melatih keempat keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan, membantu mengembangkan pribadi, membantu pembentukan watak, memberi kenyamanan, memperluas dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Sementara itu, Hook 1987 mengetengahkan bahwa apresiasi sastra setidaknya memiliki 2 manfaat utama, yaitu manfaat personal dan manfaat edukasi. Apresiasi sastra memberikan manfaat personal bagi pembacanya seperti memberi kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberi pengalaman yang dapat dihayati, mengembangkan pandangan ke arah personal kemanusiaan, menyajikan pengalaman yang bersifat emosional. Apresiasi sastra juga memiliki manfaat edukatif,
seperti membantu perkembangan bahasa, meningkatkan kelancaran kemahiran membaca, meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kepekaan terhadap sastra. Aminuddin dalam bukunya Pengantar Apresiasi Sastra 2013.2630 mengetengahkan bahwa kegiatan apresiasi sastra memiliki setidaknya 5 manfaat bagi pembaca, yakni 1. Dapat dijadikan pengisi waktu luang. 2. Memberikan atau memperoleh hiburan. 3. Untuk mendapatkan informasi. 4. Media pengarang dan memperkaya pandangan hidup. Dan 5. Memberikan pengetahuan ilmu sosio-kultural dari zaman atau masa karya sastra itu dilahirkan. Dapat disimpulkan, apresiasi sastra bermanfaat untuk memberikan hiburan, memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca serta membentuk kepribadian, kepekaan perasaan, dan kehalusan budi pembaca.